Just People, senang sekali pada siang hari ini tanggal 9 Juni 2021 bersamaan dengan ulang tahun owner Regar Sport Om Jumarianto. Nah, pada siang hari ini kita sudah berkumpul di sini, jadi ada semuanya, mulai dari direksi, manajer dan semua tamu-tamu undangan di Pavilion Regar Sport, dan kita akan melihat bagaimana acaranya di dalam. Yuk! Jaringan Regar Sport pasti sudah sangat paham dengan yang namanya konsep eksekusi mimpi. Nah, seperti juga jaringan, Om Jum selaku owner Regar Sport mengeksekusi mimpinya pada siang hari ini di ulang tahun beliau yang ke-40 tahun, sebuah mobil. Jadi untuk jaringan Regar Sport jangan ragu-ragu karena eksekusi mimpi ini juga didapatkan dari hasil berjualan jersey. Tapi ingat, Om Jum ownernya. Sebagai rasa ungkapan rasa syukur, rasa cinta, penghormatan atas segala sesuatu yang telah mendidik saya bisa benar-benar sense kepada banyak orang itu karena mama saya ini saya kenal sebagai orang yang sangat prihatinnya tinggi. Kita kalau Regar Sport ini memang sudah hampir 7 tahun ya, 7 tahun berjalan. Tapi secara pribadi tetap life began at 40. Jadi 40 tahun baru kita mulai sepakat. Jadi Regar Sport baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semoga niat kita untuk lebih banyak bermanfaat bagi sesama, lebih banyak mensukseskan orang, lebih mencintai negeri ini dengan apa yang kita inginkan secara kebersamaan melalui jaringan internal eksternal. Komitmen ini menjelaskan bahwa dari awalnya teman itu sukses bareng sampai nantinya juga teman itu sukses bareng. Untuk Om Jum, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberi keberkahan dan sukses seterusnya. Selamat ulang tahun Om Jum. Selamat ulang tahun bagi Bapak Jum, semoga kedepannya lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Selamat ulang tahun Om Jum. Untuk Om Jum, selamat ulang tahun. Semoga dikaruniai umur yang panjang, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat ulang tahun Om Jum. Di balik kesuksesan sebuah usaha pastilah di belakangnya ada banyak orang yang suka mendukung, senang mendukung, dan juga bahagia saat mendukung. Tak terkecuali di tengah-tengah kita semua ini sebuah keluarga yang luar biasa harmonis, keluarga Om Jum. Ada Om Jum, Kanjeng Mami. Komisaris Kanjeng Mami. Kalau ini Kanjeng Mami saya bukan makmur loh ya. Ini makmur. Ada Kak Regar dan juga Kak Hudan bersama kita semuanya. Kesuksesan Om Jum ini pasti ada yang mendukung Om. Bagaimana Om peran keluarga besar Om Jum untuk mendukung kesuksesan Om Jum? Saya sapa dulu ya. Selamat sore Om dan Tante semuanya. Salam berbahagia, salam Just People ya. Selamat berbahagia, salam Just People. Terkait dengan masalah keluarga. Ya. Berapa kali saya harus ngomong. Bahkan kita hidup, kita bahagia, itu ya definisinya ya keluarga. Nggak ada alasan apapun, nggak ada alasan pembantah apapun begitu. Nah, kalau
sebaik-baiknya sedekah adalah untuk yang paling dekat. Yang paling dekat itu keluarga. Nah, terus apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita pengen bangun, cita-citakan, ya muaranya keluarga. Kenapa sedekah itu yang paling bagus, itu yang paling dekat? Karena ya untuk mendukung kita. Bukan. Karena kebiasaan kita itu menzolimi itu tanpa sadar itu adalah yang terdekat. Tuh. Nah, artinya begitulah peran kuat sebuah keluarga dalam sebuah bisnis atau sebuah apapun ya. Nah, alhamdulillah karena seperti itu hari ini mungkin ini ada istri saya, ada anak-anak saya, yang kecil nggak ikut karena rewel ya. Nah, alhamdulillah saya berdiri di depan ini, keluarga itu ada di belakang semua. Keluarga mendorong saya untuk membangun mimpi, untuk membangun sebuah harapan, bahkan sampai insya Allah ya, anak yang soleh itu mereka siap. Siap ya Kak ya? Insya Allah. Nah, itu yang saya sering katakan kepada om dan tante semuanya ya terkait dengan ini. Jadi apa peran keluarga? Segalanya. Om Jim selalu bercerita Om dulu kalau Ibu Kanjeng Mami ini adalah faktor pendorong yang luar biasa di belakang Om Jim. Boleh diceritakan untuk Just People di rumah? Ya kalau kebanyakan kan kalau anak-anak manajemen tahu ya. Iya. Kayak guru matematika di sekolahan gitu ya. Kalau udah datang langsung harus duduk tapi ya gitu. Nah, ya itulah benarnya gitu. Kalau di rumah pun kayak gitu. Kecuali kalau di kamar. Kalau di kamar ini kita berempat sama anak-anak ini terbiasa membangun diskusi secara demokratis. Suka dan tidak itu wajar. Tapi kita selalu mengatakan mana yang hak, mana yang enggak, mana kewajiban, mana hak. Nah, ini yang kemudian sering kita bicarakan di keluarga. Mungkin versinya juga bisa ditambahkan nanti sama istri saya atau mungkin bahkan Kak Regar itu udah terbiasa dengan hal kayak gini. Yeah. Karena saya udah ngomong ya, tanggung jawab kakak bertikah laku benar, berproses benar itu sebuah tanggung jawab besar juga terhadap Regar Sport. Regar sendiri diambil katanya itu dari nama Kak Regar gitu. Terus kenapa kok seluruh jaringan dipanggil Om dan Tante? Karena sebenarnya Kak Regar yang akan memanggil itu semuanya. Seperti itu. Kami ada teman. Ibu, bagaimana mungkin lebih ke kesannya? Bagaimana selama ini menjadi penyupport? Saya yakin bukan merupakan hal yang mudah ya Ibu ya. Kalau saya lebih ke selengehannya ya. Kalau babinya kan mesti teori serius gitu. Iya. Kalau saya penyupport karena saya yang ngoyak-oyak setoran. Harus ada target. Betul kan? Harus ada. Kalau dibilang ada target itu adalah tanggung jawab. Betul. Nah, bukan ketika nggak lolos target terus akhirnya ya marah-marah, tapi bukan karena itu terus semuanya menjadi nol gitu. Enggak gitu. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Karena kita kan banyak mencurahkan waktu, banyak mengorbankan waktu untuk keluarga. Gitu. Makanya saya selalu bilang kepada om dan tante semuanya, sebaik-baiknya bisnis itu yang mampu membeli waktu dihabiskan dengan keluarga. Nah, bicara mengenai eksekusi mimpi Om Jum dan Ibu, apa sih sebenarnya eksekusi mimpi itu dan kenapa wajib dilakukan oleh jaringan Regar? Oke, jadi mungkin ada beberapa poinnya. Poin yang pertama, eksekusi mimpi itu adalah bisnis tanpa mimpi itu nggak mungkin jalan. Bisnis tanpa sebuah cita-cita, keinginan, harapan, endingnya mau ke apa gitu nggak mungkin jalan. Nah, untuk memudahkan cara mendefinisikan itu kita sebutnya mimpi, dan mimpi harus dieksekusi. Saya udah ngomong bagaimana mimpi, definisinya, syaratnya sampai bisa dieksekusi. Teknik memperpendek mimpi nanti bisa dicek di YouTube ya. Yang kedua adalah eksekusi mimpi itu adalah metode finance planning bagi sebuah keluarga. Ketika bisnis yang terbangun dengan baik, cara mengikatnya kepada keluarga itu adalah keluarga ini mimpi yang awalnya adalah personal itu harus dijatuhkan di ukuran keluarga sendiri. Jadi kayak yang hari ini kita eksekusi mimpi itu bukan saya, tapi itu kami.
Mimpi bersama. Mimpi bersama. Mimpi keluarga ya. Jadi untuk menentukan satu spek apa itu kadang satu harian review bolak-balik, ini nggak cocok, ini nggak cocok ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kalau eksekusi mimpi itu pentingnya untuk apa? Sebenarnya untuk selalu menentukan sebuah rute jalan dari bisnis itu sendiri. Ketika anggap saja eksekusi mimpi itu ada 10, maka kita bilang eksekusi mimpi itu stasiun pertamanya ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, sampai yang 10. Kita bisa melalui yang satu kan bukan berarti langsung berhenti total. Ada stasiun kedua, ketiga, keempat. Artinya eksekusi mimpi ini akan selalu menjamin masalah itu ada bagi bisnis kita. Nah, kenapa masalah wajib? Karena mengupgrade sesuatu kalau nggak ada masalahnya nggak bisa gitu ya, jadi nggak nalar. Maka saya ngomong kepada om dan tante semuanya, jangan takut kalau ada masalah, tapi jangan membuat masalah gitu. Bedanya di situ. Masalah penting untuk mengupgrade sebuah proses bisnis. Eksekusi mimpi adalah teknik membangun masalah. Teknik membangun masalah. Ya. Kita ngomong habis ini targetnya apa, Kak? Ad6 apa pengennya? Nah, kita sudah ngomong itu karena tadi loh saya bilang ada stasiun-stasiun. Nah, tapi apakah targetnya itu kalau di kami itu semua wujudnya mobil? Lah ini harus ngomong, harus jujur. Kanjeng Mami ini nggak gitu. Jadi nggak semudah yang Om dan Tante lihat. Kalau kita bisa mengeksekusi satu mobil itu harus bawa sertifikat dulu. Proposal dulu ya. Sertifikat tanah. Sertifikat ya. Sertifikat tanahnya harus masuk ke brankas itu berapa dulu baru boleh beli mobil. Jadi nggak terus mobil dikejar terus enggak. Nah, itulah ya karena keluarga. Ya. Nah, kalau mobil kan itu hanya untuk branding. Tadi loh, cara dunia dikalahkan ya dengan cara dunianya. Mempengaruhi orang yang terbaik dengan mengalahkan dunia. Terus mempengaruhi tujuannya untuk mengajak baik, mengajak sukses bareng gitu, untuk eksekusi mimpi. Tapi di ujung dalam konteks manajemen keluarga, saya menghasilkan, istri mengelola. Makanya saya juga harus terima. Tak kira menghasilkan, aku menghabiskan. Betul. Biasanya itu Ibu. Itu bonus dari mengelola. Kalau nggak habis ya dihabisin kan gitu. Nah, tadi saya bilang menghasilkan, mengelola. Iya. Maka kalau kemudian saya disyaratkan kalau mau beli mobil boleh, Iya. tapi sertifikatnya harus masuk dulu, Iya. propertinya harus masuk dulu. Nah itulah teknik mengelola. Dan saya menghargai itu sebagai sebuah yang luar biasa. Jadi saya nggak perlu khawatir bahwa saya terlalu maju ke depanku, Iya. istri di belakang saya itu benar-benar napak tilas mengikuti apa yang saya lakukan. Motivasi, mungkin ada pesan untuk jaringan Regan Sport Om Jum? Pertama, hari ini kita diwawancarai oleh tim kreatif ya. Saya perkenalkan ada anak saya, Kak Rika, ada Kak Hudan. Saya menghadirkan mereka di sini juga. Saya ajak untuk dalam konteks wawancara ini bukan semata-mata hanya mengenalkan untuk branding mereka, bukan. Tapi Om dan Tante semua harus paham. Keinginan besar dari perusahaan ini bergerak itu ya selamanya. Artinya perusahaannya akan saya lanjutkan sampai ke Kak Regar dengan prinsip sama, teman itu sukses bareng, kebermanfaatan adalah segalanya dan lain sebagainya. Maka Om dan Tante nggak perlu khawatir, manajemen ini dibangun dengan konsep basicnya keluarga. Satu keluarga untuk merengkuh ribuan keluarga yang lainnya. Oke, jadi saya percaya bahwa Om dan Tante pun bisa melihat bahwa kami yang di sini bukan sekedar etalase yang hari ini ditampilkan untuk mengatakan ayo yakin hari ini, tidak, ayo yakin sampai 1000 tahun lagi misalkan gitu. Saya percaya bahwa kegagalan, masalah, kendala itu hal yang biasa, tapi saya yakin bahwa anak-anak saya tidak akan mudah menyerah seperti itu karena hari ini mereka juga sudah belajar tentang karakter bisnis, sudah belajar tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada Om dan Tante semuanya, teman itu sukses bareng hari ini dan selamanya. Luar biasa sekali. Mungkin ada sedikit tambahan dari Kak Regar. Ngobrol sedikit, mungkin mengucapkan ulang tahun untuk Papi.
Aduh, nggak tahu harus ngomong apa. Selamat ulang tahun untuk Papi, selamat ulang tahun yang ke-40, yang ke-40 tahun di tahun ini. Semoga Papi panjang umur, sehat selalu. Doanya diulang terus. Terus apa ya? Semoga tetap menjadi pemimpin yang terbaik di mata keluarga, di mata om dan tante semuanya. Dan kata-kata dari Kak Regar tadi yang luar biasa dalam sekali untuk Papi. Akhir jumpa kita teman-teman Jasper yang ada di rumah. Semoga hari ini, hari yang panjang ini cukup menginspirasi teman-teman, dan pastinya jangan ragu, jangan patah semangat, jangan mundur, tetap yakin dan tetap termotivasi. Dan yang terakhir tentu saja kita salam Just People semua, gitu. 1, 2, 3. Salam Just People.